Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang PD linear orde 1 dan orde 2. Nah, langsung saja perkenalkan, nama saya Akmal, NIM 207121041 dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Alauddin. Nah, langsung saja kita materi yang pertama. Langsung saja kita ke aplikasi PD linear orde 1. Saya ambil judul yaitu masalah perbankan atau bunga bank. Nah, misalkan uang sebanyak dolar A diinvestasikan dalam suatu bank dengan bunga 6% per tahun. Banyaknya uang setelah 1 tahun akan menjadi P sama dengan A 1 ditambah 0,06 jika bunga diperhitungkan tiap tahun. Nah, P sama dengan A 1 ditambah 0,06 per 2 pangkat 2. Nah, jika bunga diperhitungkan tiap 1/2 tahun. P sama dengan A 1 ditambah 0,06 per 4 pangkat 4 jika bunga diperhitungkan tiap 1/4 tahun. P sama dengan A 1 ditambah 0,06 per 12 pangkat 2 jika bunga diperhitungkan tiap bulan. Secara umum, banyaknya uang setelah 1 tahun menjadi P sama dengan A 1 ditambah R per M pangkat M, di mana bunga R persen per tahun dan bunga diperhitungkan M kali tiap tahun, dan pada akhir tahun Kn banyaknya uang akan menjadi P sama dengan A dalam kurung 1 ditambah R per M pangkat M pangkat M. Nah, jika banyaknya perhitungan bunga tak terhingga akan menuju tak hingga, maka kita akan peroleh P sama dengan limit M menuju tak terhingga dalam kurung 1 ditambah R per M pangkat N sama dengan limit M mendekati tak terhingga A dalam kurung 1 ditambah R per M pangkat M per R N dikali R. Nah, tetapi limit M mendekati tak terhingga dalam kurung 1 ditambah R per M pangkat M per R sama dengan sehingga kita dapatkan P sama dengan AE per NR. Akhirnya dengan mengganti N dengan T, kita akan dapatkan P sama dengan AE pangkat RT. Suatu bank yang memberikan bunga R persen per tahun secara kontinu, dan persamaan diferensial yang diberikan dengan menyelesaikan yang memberikan arti bahwa setelah akhir waktu KT, jika uang sejumlah dolar A diinvestasikan di atas adalah DP per DT sama dengan VP. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Berapa lama waktu yang diperlukan jika uang sebesar dolar 1 akan menjadi double jika diberikan bunga 4% per tahun secara kontinu. Nah, penyelesaiannya yaitu dalam hal ini kita mempunyai R sama dengan 0,04 dan kita punya persamaan diferensial yaitu dari yang tadi rumus yaitu DP per DT. F-nya itu kita ganti 0,04 P. Nah, penyelesaiannya adalah P sama dengan AE pangkat 0,04 T dengan A sama dengan 1. Nah, kita harus menentukan berapa T jika P sama dengan 2. Nah, sehingga kita dapat relasi 2 sama dengan A pangkat 0,04 T. Nah, jadi T sama dengan ln 2 per 0,04 dan hasilnya yaitu 17 per 1/3 tahun. Nah, langsung saja kita ke yang kedua yaitu aplikasi persamaan diferensial orde 2. Nah, saya ambil yaitu rangkaian seri LC. Nah, perhatikan suatu rangkaian LC dengan sebuah indikator sebesar
L Henry atau H, dan sebuah kapasitor sebesar C Farad atau V yang dihubungkan dengan sebuah sumber gaya elektromotif atau baterai atau generator yang menyediakan suatu tegangan besar E atau T atau volt. Hukum Kirchhoff dalam situasi ini menyatakan bahwa muatan Q pada kapasitor yang diukur dalam kolom memenuhi persamaan diferensial orde 2. Nah, L sama dengan D pangkat 2 Q per dt pangkat 2 ditambah 1 per C Q sama dengan ET. Nah, kasus A, jika diketahui sumber baterai T sama dengan 0. Nah, model persamaan rangkaian dinyatakan sebagai L sama dengan D pangkat 2 L per dt pangkat 2 ditambah 1 per C 1 sama dengan 0 atau D pangkat 2 L per dt pangkat 2 ditambah 1 per C1 1 sama dengan 0. Nah, penyelesaian persamaan homogen orde 2 di atas adalah V pangkat 2 ditambah 1 CL sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya R1 2 sama dengan plus minus akar 1 per CL, sehingga penyelesaian persamaan diferensial umum LBT sama dengan C1E R1T ditambah C2 E R2T atau Y sama dengan Y1E dalam kurung alpha ditambah LBX ditambah C2E alpha dikurang LBX sama dengan AE alpha cos beta X ditambah BE double alpha sin beta X dengan C1, C2, A, B adalah konstanta R sama dengan plus minus I beta, maka IT sama dengan A cos akar 1 per CL ditambah B sin akar 1 per CLT. Nah, kasus B, jika sumber baterai E atau sama dengan konstanta menurut kod arus LT. Untuk kasus ini berdasarkan model persamaan diferensial QT, selanjutnya LT didapatkan dari hubungan LT sama dengan dQ per dt. Model persamaan homogen dan penyelesaian sebagai berikut. Nah, D pangkat 2 Q per dt pangkat 2 ditambah 1 per C Q sama dengan ET atau D pangkat 2 Q per dt pangkat 2 ditambah 1 per CL Q sama dengan T per L dari titik 7.11. Nah, persamaan 7.11 di atas adalah PD tak homogen orde 2. Penyelesaiannya terdiri atas penyelesaian homogen dan penyelesaian tak homogen. Nah, langsung saja penyelesaian homogen. D pangkat 2 Q per dt pangkat 2 ditambah C per CL sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristik dari PD di atas yaitu R kuadrat ditambah 1 per CL sama dengan 0. Nah, persamaan karakteristiknya yaitu R1 2 sama dengan plus minus akar 1 per CL. Nah, akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu sehingga penyelesaian homogen QB sama dengan A cos akar 1 per CL T ditambah B sin akar 1 per CLT. Nah, penyelesaiannya tak homogen yaitu D pangkat 2T per DT pangkat 2 ditambah 1 per CLQ sama dengan ET per L. Dengan menggunakan metode koefisien tertentu, FT sama dengan ET per L. QPT sama dengan K0. Substitusi QPT sama dengan K0 K. Model PD didapatkan
1 per CL K0 sama dengan E per L K0 sama dengan EC. Jadi penyelesaian tak homogennya adalah QPT sama dengan EC. Penyelesaian lengkap QT sama dengan QBT ditambah QPT sama dengan A cos akar 1 per CLT ditambah B sin akar 1 per CLT ditambah EC. Nah, langsung saja kita ke contoh. Tentukan kuat arus LT rangkaian LC seperti gambar 32 jika L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad, E sama dengan 0 volt. Jadi penyelesaiannya yaitu misalkan model persamaan rangkaian LC dengan L sama dengan 10 Henry, C sama dengan 0,004 Farad, E sama dengan 0 volt. Nah, D pangkat 2 L per DT pangkat 2 ditambah 25 L sama dengan 0. Nah, jadi persamaan karakteristiknya PD yaitu R kuadrat cos 5T ditambah B sin 5T. Nah, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.